Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sekali lagi shalom. Mari pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau undang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat Engkau hadir Tuhan, kuasa-Mu boleh dinyatakan, mujizat-Mu boleh terjadi Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Layakan setiap kami Tuhan. Sucikan kuduskan setiap kami. Agar penyembahan kami boleh layak Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa Bapa kami seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap hati kami, membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah
hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi. Shalom, mana suaranya untuk siang hari ini? Shalom. Shalom. Harus penuh dengan sukacita lebih lagi kita nyatakan. Sebab Dia telah mati dan bangkit untuk menjamah setiap hati kami. Yang percaya dan yakin percaya pada siang hari ini. Bahwa Tuhan ada juru selamat buat kehidupan kita. Menyertai dari dulu, sekarang, dan selamanya. Boleh angkat tangan, lambaikan tanganmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita dengan penuh sukacita. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Kita goyang buat Tuhan Allah kita. Atas penyertaan yang luar biasa. Haleluya.
Bersama-sama nyatakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan bersama. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Bersama-sama nyatakan. Kebesarannya diceritakan. Katakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sebab kami tinggikan namamu Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali lagi, lebih tinggi lagi nyatakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dengan penuh sukacita nyatakan lebih lagi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Sekali lagi nyatakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi dari gereja melalui Flash News. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi
di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Bahwa kami terus erat dekat di hadirat-Mu Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Hati kami milik-Mu Tuhan. Dari yang bernafas memuji-Mu Tuhan, segenap jiwaku. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Dengan apa yang ku punya. Kita sama-sama lagi berdiri. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu.
Urapilah kami semua ya Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang akan nyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dan berikanlah pada kami semua urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripada-Mu ya Tuhan. Agar kami dengan demikian terbukalah pikiran kami semua, sehingga bisa mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kita melihat baik itu dari berita-berita di koran, di media cetak, bahkan media televisi dan sosial media, bahwa kejahatan makin merajalela. Bahkan hal-hal yang seperti tidak masuk akal itu terjadi juga. Bukan cuma kejahatan, perang antar bangsa juga merajalela. Ya, kemudian kecelakaan juga merajalela di mana-mana. Studi tur di mana-mana kecelakaan terus. Dan kemudian bencana alam juga merajalela. Nah, sekarang kita tahu bahwa hidup kita akan semakin tertekan sambil kita menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Sudah cuma satu, berseru kepada Tuhan. Amin. Kalau kita menghadapi hidup yang gak enak, hidup kita akan rasa makin lemah karena makin banyak persoalan, maka kita haruslah berseru kepada Tuhan. Karena kita adalah umat yang mengandalkan Tuhan. Karena itu saya tulis sebuah lagu, yaitu berserulah kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan bersama karena ada teksnya. Silakan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan. Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan. Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan. Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan. Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang bela
dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Jadi yang kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Tetapi di sini kita perlu belajar dengan baik. Kalau kita berseru kepada Tuhan, apa selanjutnya? Itu harus benar juga ya. Jangan sampai kita sepertinya ingin dikabulkan menurut keinginan kita sendiri saja ya. Banyak orang mengajarkan yang penting imani. Apa yang harus diimani? Apa yang kita kendaki, apa yang kita minta. Itu salah besar. Itu bukan iman itu namanya. Mungkin imun mungkin namanya ya. Kalau iman itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Baru namanya iman yang benar. Jadi kalau kita mengimani apa yang kita kendaki sendiri, itu namanya bukan mengimani. Itu namanya egois. Ya harus ngerti ya. Jadi jangan kita hanya karena banyak yang ngajarkan imani. Tanpa diterangkan iman yang benar itu gimana. Jadi harus kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Nah kehendak Tuhan itu ternyata gak sederhana loh ya. Tuhan menjawab doa kita itu tidak sederhana seperti yang kita inginkan. Seperti yang kita doakan. Seperti yang kita idamkan. Tidak seperti itu saja. Contohnya, apakah doa itu pasti dikabulkan apa enggak? Itu ada berapa macam. Yang pertama dikabulkan, nanti kita belajar. Tapi yang kedua ada yang doa itu tidak dikabulkan karena Tuhan punya sesuatu rencana yang lain. Jadi bukan seperti yang kita inginkan. Bukan seperti yang kita doakan. Bukan seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan punya yang lain. Nah kalaupun berbeda, tapi Alkitab mengatakan, yang Tuhan berikan pada kita, yang lain itu selalu terbaik bagi kita. Masalahnya kita bisa ngerti enggak bahwa itu terbaik? Nah kita perlu belajar, amin. Contohnya ada kok, contohnya pada Rasul Paulus. Ini. Rasul yang hebat sekali di Perjanjian Baru. Nah ini dia tahu diam dirinya itu banyak sekali mujizat. Orang mati sembuh, kena sapu tangannya aja setan keluar dan sebagainya. Macam-macam. Tetapi dia minta pada Tuhan, belum tentu Tuhan kabulkan. Mari kita baca di 2 Korintus 12 ayat 7. Ini contohnya ya. Jadi kehendak Tuhan itu, rencana Tuhan bisa beda sekali dengan rencana manusia. Dan tapi ingat bahwa itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau Paulus meninggikan diri di mata Tuhan itu baik gak buat dia? Baik kan? Kalau dia meninggikan diri tidak baik di mata Tuhan. Ya, jadi dia itu upahnya tidak ada. Tapi supaya aku jangan meninggikan diri, berarti untuk kebaikan dia. Karena penyataan yang luar biasa, mujizat-mujizat luar biasa yang bekerja lewat aku, kata Paulus, dia menyadari loh. Tapi kita perlu juga menyadari, jangan sampai lama tidak menyadari, nyesali Tuhan terus. Jangan sampai, kita belajar. Alkitab menuliskan semua ini supaya kita menjadikan teladan. Ya. Maka aku diberi, perhatikan, maka aku diberi. Jadi kalau ada yang gak enak dalam dirinya, yang beri itu setan atau Tuhan? Siapa ya yang beri? Setan atau Tuhan? Tuhan, bukan setan. Tuhan berikan yang gak enak. Loh kok bisa? Nah ini karena itu perasaan manusia. Maka aku diberi suatu duri dalam daging. Kan gak enak kan ya? Ada duri dalam daging kan gak enak. Jangankan duri dalam daging, duri dalam bandeng aja gak enak kok. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Jadi Tuhan yang mengizinkan utusan iblis menggocok dia. Bukan cuma ganggu dia, digocok keras sekali. Supaya aku jangan meninggikan diri. Diulang lagi. Apa itu? Ada berapa pendapat. Menurut sejarah gereja, yang pertama mengatakan ada orang dalam tim pelayanannya yang selalu mengganggu pelayanannya. Sehingga berhasil itu sangat terganggu.
Nah, ini yang pertama, memang angkat itu menyesakkan istilahnya. Tapi yang lain terbanyak mengatakan itu penyakit yang berat di matanya. Sehingga sangat mengganggu dirinya, penyakit di matanya gitu loh. Padahal zaman sekarang orang kan gitu, kalau lihat ada hamba Tuhan dipakai Tuhan dari penyakit yang gak bisa sembuh. Pasti karena dosa. Seperti Ayub kan gitu ya, kena masalah dosa kata teman-temannya. Makanya sama Tuhan mau dihukum mati teman-temannya. Untung aja dimintakan ampun oleh Ayub ya. Jadi jangan sembarangan berpendapat ya, harus minta petunjuk Tuhan. Tentang hal itu, soal penghalang ini, soal penderitaan ini. Sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Pada sebenarnya Paulus tidak perlu sampai 3 kali berseru. Tangking aja sekali sudah hilang biasanya. Supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Supaya duri dalam daging itu hilang daripadaku. Supaya penyakit ini hilang, aku sembuh. Tapi, nah ini jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karunia bagimu. Jadi enggak ku tambahi lagi. Akibatnya tidak mendapatkan tambahan kasih karunia. Berarti sembuh enggak? Enggak ya. Sebab justru dalam kelemahan lah. Lemah kenapa? Karena banyak penyakit ini. Kuasaku menjadi sempurna. Itu kehendak Tuhan. Mau diimani kayak apa aja ini yang terjadi. Bukan kehendak iman yang bagaimana gitu ya. Sebab ini bedanya Paulus ya. Dari dia cepat menyadarinya. Maka terlebih suka aku bermegah di dalam kelemahanku. Bayangkan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang, bukan ngomel ya. Dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan. Penyakit itu menyiksa dia. Dalam kesukaran, penyakit itu mendatangkan kesukaran buat dia. Dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dan jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Jadi yang pertama begini alternatifnya. Jadi kalau sampai sepertinya Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta. Ingat kalau baca Alkitab jangan sepotong ya. Mintalah apa saja asal kau percaya pasti mendapat. Baca lebih lanjut. Alkitab semua loh. Alkitab ini seluruhnya bukan cuma satu ayat yang berfungsi. Itu satu bagian yang dilihat yang lain juga. Kehendakmu lah yang jadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Gitu kan. Lah kita doanya gitu kok. Kok mau jadinya kehendakku yang dikabulkan. Ya enggak bisa lah. Wong Tuhan Yesus jadi gitu kok. Waktu di Taman Getsemani berdoa. Kehendakmu Bapak yang jadi bukan kehendakku. Waktu sebagai manusia dia juga tidak suka disalib itu ya. Nah jadi ini yang pertama. Tapi jangan kita pakai ini sebagai patokan. Pasti doa pasti tidak dikabulkan. Enggak juga. Banyak juga yang doa dikabulkan. Karena kebetulan kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu bersamaan. Hampir sama. Nah sekarang saya masuk yang kedua. Kalau dikabulkan. Nah masalahnya bukan cuma langsung selesai. Tidak. Yang dikabulkan itu pertama persoalannya siapa yang melakukan pengabulan itu. Kita harus tahu. Yang kedua, kapan dikabulkannya. Yang ketiga, gimana cara mengabulkannya. Jadi kita belajar. Jadi yang pertama, kalau dikabulkan, bisa pertolongan jawaban langsung dari Tuhan. Berarti langsung dari langit, langsung dari sorga. Tidak pakai perantara. Kalau Tuhan Yesus mujizatkan di dunia itu karena dia masih ada sebagai manusia. Ini langsung dari sorga. Apa contohnya itu? Nah contohnya waktu bangsa Israel merasa sengsara karena kelaparan. Tidak bisa makan di padang gurun. Ya, maka mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan apa? Dengan pengabulan doa secara langsung. Kita lihat Keluaran 16. Keluaran 16 ayat 2 dulu. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Dan saya mengharapkan bagi antara kita orang percaya zaman sekarang tidak ada yang niru Israel begini ya. Kerjanya cuma bersungut melulu ya. Dan berkatalah kepada mereka ya. Kepada Musa dan Harun, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, nggak apa-apa lah matinya, kenyang kok, perut nggak keruyuk-keruyuk, mayat kami nggak keruyuk-keruyuk katanya ya. Kamu bawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh, bikin mati seluruh jemaah dengan kelaparan. Ini sungguh-sungguh mereka. Maka
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan mendengar seperti itu. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit langsung hujan roti bagimu. Dalam bentuk apa? Mana yang akan dimasak jadi roti. Nah ini betul-betul diturunkan dari langit. Tidak pakai perantara, langsung tangan Tuhan. Ya, tapi ada juga yang pakai perantara, bahkan lebih banyak yang pakai perantara. Nah masalahnya perantaranya siapa? Di sini letak persoalannya. Banyak manusia menghendaki perantara orang yang dia inginkan untuk nolong dia. Maaf aja, saya mengkonselingi orang yang selalu mengatakan, aku berdoa mati-matian sama Tuhan supaya bapak ini atau ibu ini nolong aku. Bukan supaya Tuhan nolong aku, tapi ibu ini, bapak ini. Jadi ini sebetulnya mengandalkan Tuhan atau mengandalkan ibu ini, bapak ini. Nah, makanya sampai berpuluh-puluh tahun tidak pernah bahagia. Menderita terus. Saya sebetulnya kasihan juga. Tapi ya gimana loh kayak gitu. Akhirnya saya terangkan. Malah marah. Saya ini mengandalkan Tuhan loh ya. Saya berdoa 24 jam sehari. Tapi saya minta Tuhan gerakan ibu ini, bapak anu. Jadi yang nolong saya ibu ini, bapak anu atau Tuhan? Jadi kita nyuruh Tuhan atau kita yang disuruh Tuhan? Nyuruh Tuhan tuh menggerakkan bapak ini, ibu ini, kita nyuruh Tuhan kan? Kalau kita nyuruh Tuhan, tinggi mana derajatnya yang nyuruh dengan yang disuruh? Tinggi mana? Ada enggak misalnya salah Menteri Pertanian siapalah namanya enggak tahu. Saya suruh Pak Jokowi mengeluarkan peraturan gini. Kira-kira pantas enggak itu? Kalau Pak Jokowi ngomong saya suruh Menteri Pertanian untuk melakukan ini bisa. Karena dia kepala negara. Apalagi Tuhan. Kok nyuruh Tuhan untuk gerakan bapak ini gitu loh. Seenaknya aja. Masa Tuhan asisten rumah tangganya gitu loh. Akhirnya saya beritahu. Maksud saya supaya dia sadar. Malah marah sama saya. Tidak boleh gitu. Waduh. Saya ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau Anda di pihak saya, di tempat saya, gimana kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa bilang, ya alhamdulillah lah. Apa gitu? Atau serah kamu lah gitu. Kalau bilang terserah nanti katanya tidak punya kasih. Tapi dikasihi malah marah-marah. Jadi gimana itu? Jadi pelayan Tuhan tuh tidak enak-enakan gitu loh ya. Memberikan terbaik malah dimarah-marahin. Bapak itu memfitnah saya. Waduh, dosanya tambah terus gitu. Makin marah makin tambah dosanya. Makin lama makin melarat dia. Puluhan tahun didoakan. Enggak pernah sekalipun tertolong. Kira-kira aneh enggak? Kalau ada orang berdoa 24 jam puluhan tahun. Enggak ada pertolongan Tuhan sama sekali. Makin lama makin terpuruk. Kira-kira itu kenapa ya kira-kira ya? Kira-kira kenapa ya? Puluhan tahun berdoa terus, minta petunjuk Tuhan terus. Tuhan ngomong terus sama dia, tapi tidak pernah nolong. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira Tuhan cinta dia atau Tuhan muak sama dia? Maaf ya, karena orangnya tidak di sini saya berani ngomong gitu. Kalau di sini agak berani ngomong lah. Nanti saya dilempar batu nanti itu. Kira-kira kita masa tidak bisa mikir? Saya mikir dong, mikir gitu loh. Saya mau ngomong gitu tapi nggak tega gitu loh. Saya pikir dong, pikir gitu loh. Karena pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Tapi gitu, maunya dia. Nah kira Tuhan bisa menggerakkan orang menjadi perantara. Tuhan bisa pakai Tuhan kok pakai perantara, pakai makelar aja. Ini bukan makelar, perantara kehendak Tuhan. Siapa yang dipakai? Dulu Tuhan Yesus sudah pakai perantara Pak. Iya, karena Tuhan Yesus ada di dunia waktu itu. Kalau sekarang pun dia pakai perantara untuk nolong gitu ya. Ya walaupun ada juga yang langsung gitu ya. Ada kan orang yang didoakan mati, bangkit. Ini kan perantara hamba Tuhan. Tapi ada juga nggak pakai doakan bangkit sendiri. Tapi bangkitnya lain, bangkitnya begini. Nah, kan lain lagi itu. Orang sekampung lari semua nanti itu. Nah, jadi kita perlu tahu ada perantara. Siapa yang dipilih jadi perantara? Yang pertama, mungkin ya ini orang yang baik. Nah, kita kan setuju kalau orang baik kan ya. Contohnya mana? Ada di Alkitab. Kita baca dari kitab Lukas 10 ayat 33.
Alkitab menceritakan orang yang baik hatinya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergelak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sudah ia nyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Ini orang baik kan kepada dia, ya kan? Nah, Tuhan bisa gunakan? Bisa. Bisa juga Tuhan gunakan orang yang hubungannya baik dengan dia. Walaupun Samaria ini sebenarnya nggak disukai oleh orang Israel. Tapi orang ini baik hati. Orang Samaria baik hati. Itu kata perikopnya. Jadi orang yang baik hati bisa nolong kita. Dipakai Tuhan. Tapi ada juga orang yang baik kepada kita. Contohnya siapa? Yonatan anaknya Saul. Itu nolongi Daud. Supaya lepas daripada kejaran bapaknya. Ya, kita baca di 1 Samuel 20. Ayat 41 sampai 43. Saya kasih contoh nih berbeda-beda ya. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Tadi sembunyi dia. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka, Daud dan Yonatan, bercium-ciuman dan bertangis-tangisan karena saling mengasihi, saling baik kepada yang lain. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Lalu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pulang ke kota. Lalu agak bohong ke bapaknya, menolongi Daud. Ini orang yang punya hubungan baik. Bisa? Bisa. Tapi saya mau kata bukan cuma itu. Bahkan orang nggak dikenal juga bisa. Bahkan binatang bisa nolong kita. Bukan cuma binatang, binatang yang nggak disukai orang. Kalau zaman dulu ada nggak binatang? Kalau muncul di rumahnya atau datang mendekat, lalu dia, aduh, ini bakal pasti sialan nih bakal datang. Ada nggak kira-kira? Kalau percaya ramalan-ramalan gitu, wih ada binatang ini pasti tanda sialan datang ini. Atau bakal ada yang mati ini. Jadi kira-kira yang datang itu apa itu? Burung gagak. Betul? Kalau burung gagak datang ke rumah, kuek-kuek gitu namanya. Pak, ini berarti sialan nanti ada celaka ini. Kan gitu kata orang dulu. Tapi burung gagak pun yang tidak disukai manusia bisa dipakai Tuhan untuk menolong Elia. Yang ngasih makan Elia siapa? Burung gagak gitu loh. Nggak pakai dibayar. Ya Tuhan bisa ngutus siapa saja. Yang menurut kita nggak pantas, ya Tuhan bisa utus. Bahkan burung puyuh, ini juga tidak disukai kalau orang Timur Tengah ya. Itu memberikan daging pada orang Israel. Selama 40 tahun bayangkan. Jadi binatang juga bisa. Bahkan binatang nggak disukai. Bisa nggak ular nolong? Mungkin aja kalau Tuhan mau pakai. Terserah Tuhan dong, sesukanya Tuhan. Ya. Kan ada lagu, suka-sukanya Tuhan kan gitu. Bukan suka-sukanya saya, kan bukan gitu. Suka-sukanya Tuhan dong. Nah itu, bahkan bukan cuma binatang yang gak disukai. Orang musuh pun bisa nolong kita. Loh musuh kita benci kita setengah mati. Musuh bebuyutan bisa nolong kita. Kalau gak percaya baca Alkitab. Daud itu musuh bebuyutan siapa? Orang apa? Filistin. Nah sekarang kita lihat gimana sikap orang Filistin terhadap Daud waktu dia butuh pertolongan. 1 Samuel 27. Tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga satu hari akan binasa oleh tangan Saul. Mau kayak apa aku mau lari pasti binasa sama tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain melumpuhkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Kenapa kok bisa luput? Karena Filistin musuhnya Saul. Gak berani Saul itu datang ke negeri Filistin. Tapi Daud juga lupa di sini. Aku ini musuh besar orang Filistin. Jadi kalau lihat aku langsung dipotong-potong kepalaku nanti ya. Tapi tidak mikir dia. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi. Ini pikirannya cuma ini aja. Seluruh daerah Israel dan aku yang terluput dari tangannya. Tapi Tuhan menolong dia. Pakai perantaraan tangan musuh besarnya. Musuh bebuyutannya. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gat. Ini orang Filistin nih. Masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua istrinya. Yakni Ahinoam perempuan Israel. Dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. 4. Setelah diberitahu kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, tempat orang Filistin, ia tidak lagi mencarinya. Kenapa? Takut Saul itu.
Berkata Daud pada Akis orang Filistin, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biar diberikan padaku tempat di salah satu kota tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Waduh, minta kota lagi, waduh. Kira-kira permintaannya mahal enggak ini? Minta kota lagi. Ya. Mengapa hambamu tinggal di kota kerajaan ini padamu? Bayangkan loh, musuh besar loh. Bunuh orang Filistin berapa banyaknya sudah. Malah minta pada orang Filistin. Kenapa kok bisa tapinya? Kok mau apa? Goblok banget orang Filistin ini. Bukan, karena Tuhan yang menggerakkan dia menjadi perantara. Jadi bagi Tuhan betul-betul tidak ada barang mustahil. Amin. Musuh besar aja bisa bantu. Pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Dikasih satu kota. Itu sebabnya Siklak menjadi kepunyaan Raja Yehuda sampai sekarang. Bayangin musuh tidak pakai perang dikasihkan gitu aja. Hanya karena kasihan. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak masuk akal. Betul ya? Tuhan kita jauh melampaui akal kita. Tapi itulah Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak masuk akal. Saya pasti begini. Jangan pakai pikir gitu. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Dari zaman dulu saya dibuktikan. Tidak ada barang mustahil ya. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Wah, enak banget. Coba saya mau tanya. Kalau Netanyahu ngungsi masuk ke tempatnya Hizbullah. Kira-kira dibantai enggak dia? Disate enggak dia di sana? Apa dikasih kota? Kasih kota Libanon gitu. Kan enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang enggak mungkin. Ini buktinya ini. Mungkin kita baca gitu aja, lewat cerita aja. Tapi ini mujizat terbesar menurut saya di dunia itu. Bayangkan musuh besar loh. Netanyahu ngungsi ke tempatnya Hizbullah. Loh kok bisa dikasih kota lagi di sana? Waduh. Gila banget kata orang Hizbullah itu. Gila banget si Filistin. Nggak punya otak. Ya semua otak pun ada gunanya. Hilang kalau dalam Tuhan. Makanya zaman dulu. Maaf ya, walaupun tidak selamanya benar begini. Orang Pentakosta itu kalau ngomong saya pertama kali bertobat itu. Ngomong sampai jangan pakai otak, pakai dengkul aja. Maksudnya apa? Jangan dipikir, berdoa saja. Gak usah mikir, makin dipikir gue makin sesat loh katanya. Aduh, padahal saya itu orangnya suka mikir. Orangnya suka belajar, dibilang gitu bingung juga gitu loh ya. Gimana gue mau belajar terus ini, kok jangan pakai otak, pakai dengkul. Ya, tapi itulah kepercayaan orang Pentakosta. Mungkin karena baca gini ya. Baru saya ngerti, oh karena baca ini maka jangan pakai otak katanya. Coba kalau pakai otak Daud itu, mau gak dia lari ke orang Filistin? Daripada mati di tangan musuh, mending mati di tangan Saul aja katanya. Karena orang gitu, daripada mati di tangan musuh gitu. Nah sekarang kita lihat ya. Itu ada musuh pun bisa dipakai. Itu mengenai siapa yang dipakai oleh Tuhan. Jadi nggak ada barang mustahil. Yang kedua, berapa lama kita harus menunggu sampai Tuhan terkabulkan doa kita. Sampai kita mendapat yang kita inginkan. Juga tidak mesti sama. Ada yang sekejap. Ada yang saat itu juga. Ada yang beberapa hari mesti nunggu. Contohnya kita lihat ya bagaimana anak pegawai istana. Yohanes 4 ayat 49. Yang sudah mau mati, hampir mati dan kata orang mati beneran. Pegawai istana itu berkata padanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Cepetan Tuhan, cepet nanti keduluan mati loh Tuhan. Ini sudah mau mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah pulang. Anakmu hidup loh. Tadi kan mau mati kalau dibilang hidup. Tapi orang itu percaya akan perkataan Yesus. Lalu dia pergi pulang. Ketika masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Padahal tadi mau mati, tinggal matinya saja. Lalu ia bertanya pada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Jadi perjalanannya lebih dari 1 hari. Ya. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah jam 1 itu Tuhan berkata padanya, anakmu hidup. Berarti saat itu juga walaupun terpisah jauh hidup anak itu. Karena Tuhan menghidupkan anak itu kembali. Maka ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ya ini. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika pulang dari Yudea Galilea. Cepat sekali kan ya. Juga anak muda di Nain itu. Bangkit langsung. Tapi ada juga yang nanti. Butuh waktu berapa hari. Bahkan sudah busuk sekali. Siapa itu? Lazarus ya. Coba kita lihat. Di Yohanes 11
ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Dan itu saudaranya mengatakan sudah busuk baunya, berarti bangkainya sudah busuk, sudah berulat. Ya, lalu kita lihat lagi Tuhan Yesus manggil Lazarus keluar dan Lazarus bangkit lagi. Jadi ada yang cepat, ada seketika, ada yang nanti dulu. Nah gitu loh. Dan Tuhan bilang, ayo kita ke Lazarus, kata muridnya. Nanti dulu, nanti aja. Lazarus sakit, oh Lazarus mati tidur. Karena Tuhan nanti waktu Tuhan, itu waktu Tuhan. Kan kita sering nyanyi, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menunggu waktu Tuhan. Terbaik adalah waktu saya katanya. Saya inginnya sekarang Tuhan. Nah kalau kita gitu terus, dan jadi bosnya siapa? Kita atau Tuhan? Kalau bos di kantor, bersihkan meja saya sekarang. Ya terpaksa OB-nya bersihkan. Jangan mobil, nanti tunggu ya, kira-kira seminggu depan. Kira-kira dipecat nggak OB itu? Karena dia OB. Tapi Tuhan bukan OB. Tuhan raja segala raja. Kita yang budaknya. Oh kita ini hambanya. Ingat, bahasa asli Alkitab mengatakan kita ini budaknya. Dolos dalam bahasa Perjanjian Baru adalah artinya budak. Bukan pelayan, bukan hamba. Aslinya itu pengertiannya budak. Kalau budak itu harus sepenuhnya ngikuti mau tuannya. Disuruh apa aja harus ikuti. Kalau tidak hukuman mati menanti. Kita ini budaknya Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Bukan pelayan saja. Pelayan disuruh bunuh anaknya mau enggak? Ya bisa enggak mau, bisa pulang kampung dia. Tapi kalau budak harus mau. Kalau enggak mau dikejar sampai mati. Gitu. Jadi kita harus melakukan semua perintah Tuhan. Ya. Jadi waktunya juga terserah Tuhan. Dan terakhir caranya gimana? Nah ini yang paling banyak ini. Orang ingin caranya menurut yang dia inginkan. Menurut yang dia bayangkan. Yang menurut yang dia imajinasikan. Menurut yang dia tahu. Ada temannya ditumpangi tangan sembuh. Saya juga mesti tumpangi tangan. Harus ketemu. Kalau doakan jarak jauh enggak bisa. Dulu orang enggak ada doa jarak jauh. Maunya harus datang. Tapi waktu itu enggak bisa. Kenapa yang minta doa itu letaknya di Sumatera sana. Sedangkan saya di Tangerang. Mau apa? Kenal orangnya juga enggak. Ini cuma orang tuanya. Ya sudah berdoa saja. Demi nama Yesus kanker hilang. Langsung hilang. Kok nurut kanker di Sumatera? Jangankan di Sumatera, ada yang di Taiwan ini. Ada seorang ibu yang sudah 5 tahun menikah, tidak bisa hamil. Bayangkan kalau orang, maaf ya, Cina asli itu kan kalau tidak banyak keturunan katanya kan terkutuk gitu kan ya. Jadi anaknya suruh nyerai. Waduh, dia bilang apa itu? Istilahnya itu mantu bantat. Waduh, bantat itu istilahnya. Ya itu kan tidak bisa hamil. Dokter bilang tidak bisa hamil. Pantat katanya, waduh, ceraikan saja, kawin lagi dengan orang lain. Waduh, nah ini punya ibu kebetulan jadi pendoa di tempat kami waktu itu. Lalu dia cerita gimana ya Pak ya, ya kita doakan saja. Tapi kan jauh Pak, orangnya tidak bisa datang. Ya tidak apa-apa, bagi Tuhan tidak ada jarak gitu. Jarak itu tidak ada buat Tuhan. Ya sudah doa lewat ibunya dalam nama Yesus. Waktu itu terus terang saja ada lagi penyakit yang berat. Hamil gak bisa, kanker tumbuh. Waduh, itu kan celaka banget tuh. Anak gak bisa tumbuh, kanker yang tumbuh. Dan kebetulan menantunya itu dokter spesialis. Jadi bilang tidak mungkin lah ini harus, mau gak mau bisa harus operasi besar ini gitu ya. Tapi kemudian kita berseru dari Tangerang, demi nama Yesus kanker hilang. Hamil sekarang juga. Waktu dia cek di rumah sakit, katanya kankernya sudah tidak terlihat lagi sama sekali. Tahu nggak? Suaminya bilang apa? Oh itu bukan hilang. Itu sembunyi. Kanker sembunyi di mana ya? Coba sembunyi di mana kankernya? Apa di balik usus kankernya? Karena tidak mungkin bisa hilang katanya. Akhirnya apa cek lagi. Dengan segala alat deteksi terbaru di luar negeri di Taiwan. Akhirnya baru ketahuan kankernya memang hilang. Baru ngomong, ya Tuhan lu dahsyat ya. Yalah dari dulu lah Tuhan tuh dahsyat. Gak tunggu sekarang aja. Dan hebatnya apa? Kanker hilang ganti janin.
hamil, lalu kemudian pada masanya punya anak, lalu nggak jadi cerai. Terima kasih Tuhan, kan gitu. Tapi caranya cara Tuhan sendiri, bukan cara kita yang kita inginkan gitu. Nggak bisa lagi kalau ada yang kata, Pak doakan dia seperti itu, Pak sih harus hilang nanti dulu. Ada juga yang bilang harus operasi, tapi aman operasinya gitu. Jadi caranya terserah Tuhan, nggak bisa kita menentukan. Kenapa ya saya kok nggak hilang, yang itu kok hilang ya kankernya, kok enak ya. Mungkin salah doakannya mungkin loh. Ya ini berarti kita yang memaksakan kehendak. Saya bilang nggak bisa ngomong gini karena ini kejadian sungguh-sungguh. Ada orang seperti bilang, kenapa kok saya nggak sembuh, kok itu kok hilang kankernya. Ya tanya Tuhan aja, kok tanya saya. Saya kan cuma tukang pos. Isi posnya apa kan terserah yang ngirim. Terserah Tuhan dong. Mau hilang, mau dioperasi terserah. Kalau kanker hilang tuh biasa sudah itu loh. Tapi kanker tidak hilang, tapi dioperasi lancar, sembuh, itu juga biasa sudah. Terserah Tuhan milih yang mana. Bukan kita yang milih. Amin. Nah ini kita mau lihat, yang pertama kita baca tentang orang kusta lah. Pertama gimana Tuhan menyembuhkan orang kusta. Matius 8 ayat 3. Makanya jangan kayak Tuhan sembuhkan begini, begitu, begini. Jangan. Begini, begitu itu gak laku sama Tuhan gitu loh. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Menjamah orang itu. Jadi Tuhan menjamah orang kusta itu. Tidak pakai takut ketularan ya. Dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir alias sembuh. Seketika itu juga tahilah orang itu daripada kustanya. Nah kalau kita mau sama terus, maka orang kusta lain, Tuhan jamah aku maka aku tahir kan gitu. Tapi Tuhan tidak mau begitu. Tuhan punya cara lain. 1001 macam cara, bahkan jutaan cara yang Tuhan mau. Seserah maunya Tuhan. Kita lihat yang kedua, orang kusta berikutnya. Di Lukas 17, ayat 11 sampai 14. Ini 10 orang kusta. Lukas 17, ayat 11 sampai 14. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta nemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berharap mungkin dijamah Tuhan. Lalu berteriak, Guru, kasihanlah kami, jamahlah kami. Tapi ia cuma mandang mereka dari jauh dan berkata, pergi, tunjukkan dirimu kepada para imam. Jadi jamah enggak? Sama sekali enggak dijamah. Didoakan enggak? Sama sekali enggak diusir kustanya secara doa. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir alias sembuh 100%. Sembuh juga 1%. Tapi caranya sama enggak? Lain sekali. Amin. Lain sekali loh ya. Jangan sampai kita enggak puas. Oh saya kok enggak dijamah. Oh Tuhan enggak mau jamah saya. Waduh. Yang penting sembuh kan. Nah kita lihat lagi berikutnya. Ini zaman perjanjian lama. Ya, Yesus belum menjelma jadi manusia, tapi sama aja dia juga Tuhan ya. Bilangan 12 ayat 10 sampai 15. Ini juga perlu kita cari pelajaran. Dan ketika awan telah naik di atas kemah, maka tampaklah Miriam, kakaknya Musa, kena kusta, putih seperti salju. Bukan mukanya putih itu dari hitam jadi putih, bukan. Putih seperti salju. Bukan kulit putih, bukan. Ketika Harun kepada Miriam, maka dilihat bahwa dia kena kusta. Kenapa? Mengejek-ngejek Musa. Kan firman Tuhan mengatakan, jangan usik orang yang kuurapi. Kalau kau mengusik orang yang seperti menjamah biji mataku, kata Tuhan. Maka Tuhan yang ngutuk. Tapi sering sekali orang, kalau dia ngusik orang yang diurapi Tuhan, lalu kena malapetaka, katanya dikutuki oleh hamba Tuhan. Sering kali tapi begitu, kalau dia menjahili atau musuhi seorang hamba Tuhan atau orang diurapi Tuhan, lalu kena malapetaka, katanya dikutuki. Bahkan banyak orang Kristen lain juga bilang dikutuki. Malah yang ngomong gini malah kena kutuk nanti karena fitnah. Jadi berhati-hati. Nah ini si Miriam kakaknya sendiri tapi mengejek-ngejek Musa, itu melanggar firman Tuhan. Jangan usik orang yang keurapi, maka dia kena kusta. Tapi ini loh, ya kata firman Tuhan, kasihilah musuhmu, orang yang musuhi kamu. Bukan berarti cuma ngampuni saja, bukan. Ngampuni bukan ngasih musuhmu, bukan. Karena ngampuni itu manfaatnya buat kita yang ngampuni, bukan buat yang diampuni. Kita boleh ngampuni 2 juta kali. Tapi kalau orang yang tidak menyesali dosanya, tidak minta ampun sama Tuhan, tidak ada pengampunan sama sekali. Kalau kita ngampuni orang, maka dosa kita waktu kita minta ampun, kita diampuni. Jadi yang dapat manfaatnya siapa? Kita sendiri.
Yang bisa ngampuni orang cuma satu, Tuhan, bukan kita. Amin. Nah, jadi kalau kita ngampuni orang, wah saya baik sama orang, tidak. Kita baik pada diri kita sendiri, tapi tidak benci orang. Jangan salah ya. Oh keenakan dia saya ampuni. Loh, mbok kira kalau kamu ngampuni dosanya diampuni? Enggak, kecuali karunia khusus ya. Tuhan berikan orang yang kau katakan diampuni dosanya, pasti diampuni. Orang yang kau katakan tidak diampuni dosanya, tidak diampuni. Dan ini ada kenyataan, saya pernah mengalami. Ingat, itu cara Tuhan. Kita tidak bisa maksakan. Ya, kita sudah berbuat baik buat dia. Saya lagi, mengasihi orang musuhi kamu atau kasih musuhmu dengan membuat kebaikan buat dia. Nah ini seperti ini. Musa lalu berdoa untuk Miriam kepada Tuhan untuk menolong dia. Walaupun Harun juga salah, dikira Musa yang ngutukin ini. Kata Harun pada Musa, Tuanku jangan kiranya timpakan pada kami dosa ini. Dikira Musa yang nimpakan. Yang kami perbuatkan dalam kebodohan kami. Ngaku juga dia bodoh. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya, sekarang busuk beneran. Tapi Musa enggak ngutuki dia. Lalu berseru Musa pada Tuhan, malam itu berbuat baik. Ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Nah gimana cara Allah menyembuhkan? Allah kabulkan enggak doa Musa? Kabulkan. Kemudian firmanlah Tuhan kepada Musa. Sekiranya air yang meludahi mukanya, tidakkah ia dapat malu selama 7 hari? Biarlah, ini cara Tuhan ya. Cara berikutnya menyembuhkan kusta. Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia terima kembali. Kalau terima kembali berarti sudah sembuh enggak kustanya? Sembuh, kalau enggak sembuh enggak boleh kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam terima kembali. Menunggu. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Artinya Miriam sudah kembali. Mereka berangkat bersama. Berarti sembuh kan? Gimana caranya Tuhan menyembuhkan? Caranya dengan mengucilkannya selama 7 hari. Sama enggak? Beda banget loh ya. Beda banget. Belum lagi ya karena aman, ini juga kusta. Beda banget. Maunya aman ya. Sesuai dengan yang kita ketahui selama ini, menyembuhkan sakit itu gimana? Maunya Eliesa itu keluar. Manggil-manggil sama tuanya, teriak-teriak. Lalu putar-putar tangannya, waduh. Joget-joget gitu ya. Maka penyakitku sembuh. Mungkin itu kebiasaan di negaranya, nyembah berhala. Tapi Naaman, Elisa tidak. Karena Tuhan ngomong sama dia caranya apa? Hai Naaman, ceburkanlah dirimu dalam sungai Yordan 7 kali. Maaf ya, saya kalau ke Israel dulu itu selalu ingin belajar. Jadi waktu itu kebetulan saya pergi ke tempat di mana tempatnya Nabi Elisa. Lalu saya tanya pada seorang rabi terkenal dari orang Israel, asli bangsa Israel. Saya tanya pada dia, di mana kira-kira Naaman disuruh nyebur oleh Elisa itu. Sampai kok marah banget tuh kenapa sih? Kan marah sekali dia pergi. Ternyata oh ini toh kenapa kok marah. Sebagai manusia saya tahu juga. Kan tempat itu kotor sekali. Bagian Yordan tuh ada yang bersih. Tempat kita baptis ada juga yang kotor sekali. Hitam kelam. Penuh dengan sampah di sana itu. Kotoran-kotoran dibuang di sana. Jadi kenapa Naaman marah? Ya karena dia melihat seperti itu. Dia kan sakit kusta. Kalau dia pakai singkatan sakit apa? 1K katanya kusta. Kalau nyebur di sana 7 kali bayangin. Nyebur sekali keluar kan boleh sembuh. Begitu keluar kustanya jadi 2. Kusta kurap. Loh kan gitu. Kan tempatnya kotor sekali. Nyebur lagi yang kedua. Bangkit belum sembuh lagi. Tapi jadi 3K. Kusta, kurap, kadas. Kan gitu. Belum lagi sembuh. Nyebur lagi yang ketiga. Keluar lagi keempat. Kusta, kurap, kadas, koreng. Waduh. Nyeburnya ke 5, waduh 6K lagi keluarnya. Kusta, kadas, kurap, koreng, kodok, kan gitu. Itu caranya Tuhan, makanya Naaman marah. Tapi karena dituruti, maka dia sembuh 100%. Jadi dengan beberapa contoh ini, saya hanya tunjukkan cara Tuhan, bukan cara kita. Amin. Waktu Tuhan juga bukan waktu kita. Ya, kita serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mau? Jadi kalau kita dalam keadaan apa berseru kepada Tuhan. Tapi seruannya dijawab gimana terserah kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang maha kuasa buat hidup kita. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
Dan naikkan terakhir satu pujian ini ya, sebelum kita berdoa. Oke. Oh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam marah bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi. Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam marah bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam marah bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Tanganmu ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi, pegang tanganku. Peganglah tanganku ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kepada kami agar kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, karena Engkau lah Allah Maha Kuasa. Dan apa yang Engkau lakukan pada kami pasti yang terbaik menurut Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi kami Tuhan, agar kami bisa menyerahkan segala dalam tangan Tuhan dan berserah semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, angkat dua tangan, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa mengikuti seluruh kemauan Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan.